Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membahas tentang tokoh-tokoh strukturalisme. Saya Rasya Akila Prinesia. Di sini saya akan menjelaskan tentang filsafat strukturalisme menurut tokoh Wilhelm Wundt. Wilhelm Maximilian Wundt. Ia lahir pada tanggal 16 Agustus 1832 dan wafat pada tanggal 31 Agustus 1920. Ia merupakan seorang dokter, psikolog, fisiolog, dan juga profesor. Ia dikenal sebagai Bapak Psikologi Eksperimental. Pada tahun 1879, ia mendirikan laboratorium psikologi pertama di Universitas Leipzig. Wundt menekankan metode ilmiah pada psikologi. Ia beranggapan bahwa psikologi harus dipelajari melalui laboratorium psikologi dan juga introspeksi. Pandangannya diperluas dengan penelitian psikologis dalam bidang-bidang keilmuan, yaitu seperti pendidikan, pembangunan manusia, dan juga perilaku hewan. Pemikiran Wundt. Wundt berupaya memahami pikiran manusia dengan cara mengidentifikasi elemen pembentuk kesadaran manusia. Menurutnya, kesadaran adalah suatu kumpulan dari bagian tertentu yang dapat diidentifikasi. Wundt juga berusaha menjadikan psikologi sebagai ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri. Sebelum abad ke-19, psikologi merupakan bagian dari filsafat. Di sini terdapat teori Wilhelm Wundt. Yang pertama yaitu teori proses. Teori proses merupakan perubahan mental seseorang berdasarkan apa yang ia rasakan. Proses ini berhubungan dengan kognisi, persepsi, emosi, dan juga motivasi. Dan proses ini dilakukan secara sadar. Yang kedua yaitu psikologi general. Psikologi merupakan keilmuan yang utuh. Jiwa tidak bisa direduksi dengan hanya melihat perilaku seseorang, tetapi perlu diperhatikan reaksi antara tubuh dan juga mentalnya. Yang ketiga adalah kultural psikologi. Wundt menekankan faktor budaya yang dimiliki oleh seseorang, karena budaya dapat memengaruhi seseorang dalam bertindak dan juga sangat erat kaitannya dengan mental. Berikut merupakan sebagian karya Wilhelm Wundt. Yang pertama yaitu Principle of Psychology, dan yang kedua An Introduction to Psychology. Itulah filsafat strukturalisme menurut tokoh Wilhelm Wundt. Terima kasih. Saya Fitria Hanifah akan menjelaskan tentang Edward Bradford Titchener. Titchener lahir pada tahun 11 Januari 1867 di Chester, Inggris. Pada 1885, ia mulai belajar di Oxford. Ia awalnya fokus pada biologi, tetapi ia beralih ke studi psikologi komparatif. Karir E.B. Titchener. Setelah mendapatkan gelar PhD, Titchener mengambil posisi sebagai profesor psikologi di Cornell University. Disinilah ia mendirikan sekolah psikologi pemikiran yang dikenal sebagai strukturalisme. Dia menggunakan metode introspeksi Wundt, tetapi di bawah pedoman yang jauh lebih ketat. Dia hanya tertarik pada hal-hal yang ada dalam kesadaran. Kontribusi utama terhadap psikologi. Titchener dikreditkan dengan memperkenalkan strukturalisme Wundt ke Amerika Serikat, namun penting untuk dicatat bahwa sejarawan mengakui bahwa teori Titchener berbeda dari para mentornya. Titchener adalah anggota asli American Psychological Association, namun dia tidak pernah menghadiri satu pertemuan pun. Pada 1904, ia mendirikan kelompoknya sendiri yang dikenal sebagai eksperimentalis. Kelompok Titchener juga dikenal karena pelarangannya terhadap wanita. Meskipun Titchener menolak untuk menerima perempuan di kelompoknya, mahasiswa doktoralnya yang pertama adalah Margaret Floy Washburn, yang menjadi wanita pertama yang memperoleh gelar PhD dalam bidang psikologi. Di samping karirnya sebagai profesor yang terkemuka dan sangat dicintai, Titchener menjabat sebagai editor beberapa jurnal terkemuka termasuk Pikiran Studi dari Departemen Psikologi Universitas Cornell dan American Journal of Psychology. Dia menerbitkan beberapa teks psikologi kritis termasuk Outline of Psychology pada tahun 1897. Titchener meninggal pada tanggal 3 Agustus 1927, dan dengan kematiannya aliran pemikiran strukturalis sebagian besar menghilang.
Saya Kansana Diva, NIM saya 06035-216. Di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang George Mueller yang lahir pada 27 September dan wafat pada 10 Maret. Siapa sih George Mueller itu sebenarnya? Ia adalah seorang pendeta Inggris yang mendirikan panti asuhan di Bristol. Ia telah merawat 10.000 anak yatim piatu di Bristol selama abad ke-19. Dan ia juga sudah membuktikan kepada semua orang bahwa tidak ada yang mustahil jika kita meminta kepada Tuhan yang di atas. Pelayanannya terhadap anak yatim piatu sudah berlangsung selama 3 abad, dari abad ke-19, 20, dan 21. Pelayanan ini juga masih berjalan bahkan setelah George Mueller meninggal. Jadi pelayanan ini tuh masih tetap berkembang sampai menjadi yayasan, yang kemudian yayasan ini mempunyai tujuan yaitu yang pertama, meningkatkan pendidikan. Kedua, meningkatkan ketaatan sesuai dengan iman. Ketiga, meningkatkan pengembangan masyarakat. Dan terakhir, meningkatkan orang-orang yang membutuhkan, contohnya karena faktor usia, gangguan mental, dan masih banyak lagi yang lainnya. Sekian yang bisa saya sampaikan, maaf bila ada yang salah. Terima kasih. Psikolog Jerman ini lahir di tahun 1862 dan meninggal di tahun 1915. Awalnya ia adalah seorang sejarawan dari Latvia, tetapi karena tertarik di bidang psikologi maka ia belajar dengan Mueller di Jerman. Bahkan dia sempat mendirikan sekolah psikologi yaitu Sekolah Psikologi Würzburg. Psikologi Jerman pada saat itu hanya membahas tentang karakteristik tipologi dan fokus psikologi. Oswald juga menemukan studi dasar tentang proses berpikir yang tinggi atau higher mental process tidak terikat dengan penginderaan, melainkan terikat dengan kreativitas mental yang membuat peradaban yang abadi. Bagi dia, pikiran itu tidak terikat dengan penginderaan, maka orang seringkali tidak menyadari apa yang terjadi selama ia berpikir, dan orang tersebut juga tidak akan bisa menceritakan kembali tahap-tahap proses berpikir dalam dirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azril Nizam Makarim Martaniadi, NIM saya 06035-2005. Saya akan menjelaskan tentang salah satu tokoh psikologi strukturalisme, yaitu Franz Brentano. Franz Brentano lahir pada 16 Januari 1838 di Marienburg am Rhein, Jerman. Dia adalah keturunan keluarga intelektual Jerman Italia yang sangat religius. Franz Brentano belajar matematika, puisi, filsafat, dan teologi di Munich atau Würzburg dan Berlin. Ia sudah di sekolah menengah dan kala itu sudah berkenalan dengan skolastik di universitas. Ia juga belajar Aristoteles bersama Trendelenburg di Berlin dan membaca Comte serta para empirisis Inggris yang semuanya memiliki pengaruh besar pada karyanya. Adalah pandangan Franz Brentano. Franz Brentano pada dasarnya menggunakan gagasan Aristotelian dan filsafat Thomistik. Ia menekan pada upaya untuk menjabarkan ilmu pengetahuan tentang psikologi yang diposisikan sebagai pengembangan diri dari gagasan Aristoteles dalam karya De Anima. Pendekatan Brentano adalah problem oriented. Ia berpikir bahwa tidak perlu berbicara mengenai objek, tetapi kembali lagi pada subjek. Gagasan Brentano mengenalkan 4 periode pemikiran. Pertama, dari Thales sampai Aristoteles, yaitu teori murni. Kedua, kebangkitan teori aktivitas dan praktis. Ketiga, skeptisisme filosofis. Yang keempat, yang terakhir adalah mistisisme. Sekian, terima kasih.